Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 10 kelas 526 Diploma 3 Pajak Politeknik Keuangan Negara STAN akan menjelaskan tentang membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Kelompok kami beranggotakan Alifan Bayu Mandanggoro, Fathia Azhara Majid, dan Nadia Arifah Rahmah. Poin pertama yang akan kami bahas adalah argumen tentang dinamika Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Sebelum kita masuk ke pengembangan ilmu secara umum, akan kita bahas terlebih dahulu pengembangan ilmu Pancasila itu sendiri. Argumen tentang dinamika Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu belum dibicarakan secara eksplisit sejak Orde Lama sampai era Reformasi. Hal itu baru mendapat perhatian yang lebih khusus dan eksplisit oleh kaum intelektual di beberapa perguruan tinggi, khususnya Universitas Gadjah Mada, yang sempat menyelenggarakan seminar nasional tentang Pancasila sebagai pengembangan ilmu pada 1987 dan simposium dan sarasehan nasional tentang Pancasila sebagai paradigma ilmu pengetahuan dan pembangunan nasional pada tahun 2006. Namun, setelahnya hingga akhir-akhir ini belum ada lagi suatu upaya untuk mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam kaitan dengan pengembangan iptek di Indonesia. Hal ini tentu harus menjadi fokus bagi kita semua untuk mengembangkan Pancasila. Setelah kita memahami bagaimana kondisi pengembangan ilmu fokus pada Pancasila itu sendiri, lalu kita akan membahas argumen tentang Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu secara umum. Untuk menjadikan Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia, kita harus menghadapi beberapa bentuk tantangan. Tantangan yang pertama adalah kapitalisme. Kapitalisme mulai menguasai perekonomian dunia termasuk Indonesia. Hal ini tentu menjadi tantangan tersendiri terhadap pengembangan iptek di Indonesia fokusnya pada Pancasila. Lalu tantangan yang kedua adalah globalisasi. Globalisasi menyebabkan lemahnya daya saing bangsa Indonesia dalam pengembangan iptek. Hal ini bisa diatasi dengan respon yang baik oleh pemerintah atau instansi-instansi yang bertanggung jawab dalam hal ini. Tantangan selanjutnya adalah konsumerisme. Konsumerisme menyebabkan negara Indonesia menjadi pasar bagi produk teknologi negara lain yang lebih maju secara ilmu pengetahuan dan teknologinya. Hal ini jika tidak direspon dengan positif dan dengan langkah yang tepat, tentunya akan menjadi bumerang bagi bangsa Indonesia itu sendiri. Lalu, pragmatisme juga menjadi tantangan tersendiri bagi pengembangan Pancasila sebagai dasar ilmu pengetahuan. Pragmatisme yang berorientasi pada 3 ciri, yaitu workability atau keberhasilan, satisfaction atau kepuasan, dan result atau hasil. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi pengembangan Pancasila di Indonesia. Setelah kita memahami bagaimana kondisi pengembangan Pancasila itu sendiri dan tantangan-tantangan yang ada, setelah ini kita akan membahas tentang hakikat dan urgensi Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan untuk masa depan. Seperti yang dikemukakan oleh Profesor Wahyudi Setiawan dalam simposium dan sarasehan Pancasila sebagai paradigma ilmu pengetahuan dan pembangunan bangsa, bahwa hakikat Pancasila adalah sebagai berikut. Sila pertama, yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Sila ini memberikan kesadaran bahwa manusia hidup di dunia ibarat sedang menempuh ujian dan hasil ujian akan menentukan kehidupannya yang abadi di akhirat nanti. Salah satu ujiannya adalah manusia diperintahkan melakukan perbuatan untuk kebaikan, bukan untuk membuat kerusakan di bumi. Tuntunan sikap pada kode etik ilmiah dan keinsinyuran seperti menjunjung tinggi keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat, berperilaku terhormat, bertanggung jawab, etis, dan taat aturan untuk meningkatkan kehormatan, reputasi, dan kemanfaatan profesional, dan lain-lain adalah suatu manifestasi perbuatan untuk kebaikan tersebut. Ilmuwan yang mengamalkan kompetensi teknik yang dimiliki dengan baik sesuai dengan tuntunan sikap tersebut, berarti ilmuwan tersebut telah mensyukuri anugerah Tuhan. Lalu beranjak ke sila yang kedua,
yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini memberikan arahan, baik bersifat universal maupun khas terhadap ilmuwan dan ahli teknik di Indonesia. Asas kemanusiaan atau humanisme menghendaki agar perlakuan terhadap manusia harus sesuai dengan kodratnya sebagai manusia, yaitu memiliki keinginan seperti kecukupan materi, bersosialisasi, eksistensinya dihargai, mengeluarkan pendapat, berperan nyata dalam lingkungannya, bekerja sesuai kemampuannya yang tertinggi. Hakikat kodrat manusia yang bersifat monopluralis sebagaimana dikemukakan Noto Nagoro, yaitu terdiri atas jiwa dan raga atau susunan kodrat, makhluk individu dan sosial, sifat kodrat, dan makhluk Tuhan dan otonom yang merupakan kedudukan kodrat. Ketiganya memerlukan keseimbangan agar dapat menyempurnakan kualitas kemanusiaannya. Lalu sila yang ketiga, Persatuan Indonesia, memberikan landasan esensial bagi kelangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu, ilmuwan dan ahli teknik Indonesia perlu menjunjung tinggi asas persatuan Indonesia ini dalam tugas-tugas profesionalnya. Kerjasama yang sinergis antar individu dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing akan menghasilkan produktivitas yang lebih tinggi daripada penjumlahan produktivitas individunya. Suatu pekerjaan atau tugas yang dikerjakan bersama dengan semangat nasionalisme yang tinggi dapat menghasilkan produktivitas yang lebih optimal. Lalu sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini memberikan arahan asas kerakyatan yang mengandung arti bahwa pembentukan negara Republik Indonesia ini adalah oleh dan untuk semua rakyat Indonesia. Setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama terhadap negara. Demikian pula halnya dengan ilmuwan dan ahli teknik. Mereka wajib memberikan kontribusi sebesar-besarnya sesuai kemampuannya untuk kemajuan negara. Sila ini juga memberi arahan dalam manajemen keputusan, baik pada tingkat nasional, regional, maupun lingkup yang lebih sempit. Manajemen keputusan yang dilandasi semangat musyawarah akan mendatangkan hasil yang lebih baik, karena dapat melibatkan semua pihak dengan penuh kerelaan. Terakhir, sila yang kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memberikan arahan agar selalu diusahakan tidak terjaringnya jurang atau gap kesejahteraan di antara bangsa Indonesia. Ilmuwan dan ahli teknik yang mengelola industri perlu selalu mengembangkan sistem yang memajukan perusahaan, sekaligus menjamin kesejahteraan karyawan. Selama ini, pengelolaan industri lebih berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dalam arti keuntungan perusahaan, sehingga cenderung mengabaikan kesejahteraan karyawan dan kelestarian lingkungan. Situasi yang timpang ini disebabkan oleh pola kerja yang hanya mementingkan kemajuan perusahaan. Pada akhirnya, pola tersebut dapat memicu aksi protes yang justru merugikan pihak perusahaan itu sendiri. Telah dibahas mengenai hakikat Pancasila. Lalu, sekarang kita akan membahas tentang urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Urgensi yang pertama, pluralitas nilai yang berkembang seiring dengan kemajuan iptek menimbulkan perubahan dalam cara pandang manusia tentang kehidupan. Hal ini membutuhkan renungan dan refleksi yang mendalam agar bangsa Indonesia tidak terjerumus ke dalam penentuan keputusan nilai yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Lalu, urgensi yang kedua adalah dampak negatif yang ditimbulkan kemajuan iptek terhadap lingkungan hidup, berada dalam titik nadir yang membahayakan eksistensi hidup manusia di masa yang akan datang. Oleh karenanya, diperlukan tuntunan moral bagi para ilmuwan dalam pengembangan iptek di Indonesia. Lalu, urgensi yang ketiga adalah pengembangan iptek yang didominasi negara-negara barat dengan politik global ikut mengancam nilai-nilai khas dalam kehidupan bangsa Indonesia seperti spiritualitas, gotong royong, solidaritas, musyawarah, dan cita rasa keadilan. Oleh karena itu, diperlukan orientasi yang jelas untuk menyaring dan menangkal pengaruh nilai-nilai global yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kepribadian bangsa Indonesia. Sebagai kesimpulan, Pancasila merupakan satu kesatuan dari sila-silanya
yang merupakan sumber nilai, kerangka berpikir, serta asas moralitas bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pengembangan ilmu dan teknologi, terlebih yang menyangkut manusia, haruslah selalu menghormati martabat manusia, harus meningkatkan kualitas hidup manusia, baik sekarang maupun di masa depan, membantu pemekaran komunitas manusia, baik lokal, nasional maupun global, harus terbuka untuk masyarakat lebih yang memiliki dampak langsung kepada kondisi hidup masyarakat. Dan ilmu serta teknologi hendaknya membantu penciptaan masyarakat yang lebih adil. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.